Mr. Otoma, CEO ASEAN pada saat itu, melakukan panggilan telepon untuk Mr. Hayashi, co-CEO pertama di Fast Retailing Indonesia. Kita akan mulai membangun bisnis di Indonesia. Saya ingin Anda menjadi presiden direkturnya. Mr. Hayashi, selaku presiden direktur meminta Mr. Suji yang pernah bekerja sama dengannya untuk memulai bisnis di Singapura. Mereka berdua memulai Fast Retailing Indonesia. Prinsip pedoman Fast Retailing 2012, Live with High Moral Purpose. Pada saat yang bersamaan, kami memulai bisnis berdasarkan prinsip tersebut. 一番感じたのは責任感ですね。責任の重さで、今までシンガポール、東南アジア開けてきて、それ僕じゃないですけど、野口さんが開けてトップとしてので、4カ国、5カ国目ですか、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、5カ国目で失敗してないんですね。必ず大成功をオープンして、でそのまま事業としても順調に黒字化して、軌道に乗ってると。で出店数を増やしてるっていうのを知ってましたので、その久保田さんとか西村さんで小野口さんっていう素晴らしい経営者の方々がいて、それのバトンというかバトンを渡されたような形なので、インドネシアも失敗できないという、大成功させたいなっていうことよりも責任の重さというか、このバトンを落としちゃいけないなっていう、そういうちょっと大きな責任を感じたっていうのが正直なところですね。大変で責任感感じつつ、どうせやるんだったら、人のやってないことをやりきった方が、自分の自信にもなるしっていうふうには思いました。Indonesia berhasil membuat kemajuan ekonomi yang luar biasa. Sebagai sebuah negara berkembang dengan populasi terpadat keempat di dunia, Indonesia merupakan negara potensial yang pertumbuhannya sangat diharapkan. 88% dari penduduknya beragama Islam. Bagi Uniqlo, Indonesia merupakan pintu masuk menuju pasar muslim yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Yang paling mengenal orang Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Jika kita tidak segera merealisasikan manajemen bisnis yang dijalankan oleh orang Indonesia sendiri, maka bisnis tersebut tidak akan berhasil. Sejak awal, Mr. Hayashi dan Mr. Suji telah memutuskan untuk mencapai kondisi tersebut dibanding negara sebelumnya. Setelah itu, dimulailah pelatihan UMC untuk mengajarkan pentingnya nilai-nilai tersebut bagi Uniqlo. Sejak awal proses rekrutmen, perbedaan budaya antara Jepang dan Indonesia mulai timbul, seperti disiplin waktu, sopan santun, dan perbedaan semangat dalam melayani. Pelatihan tersebut merupakan pelatihan Uniqlo yang sangat berbeda dengan pelatihan manajemen yang selama ini dibayangkan. Seluruh UMC menyadari kerasnya pelatihan tersebut. They give us feedback about the tidiness, so we had quite messy tables. And then they took a picture of each table that are messy, and there are some tables also that are already tidy. Then they compare it, and they put it on the screen, giant screen. So at that time we feel kind of embarrassed by our messiness, but at that time I feel like why the feedback should be like this, why they should show to everyone our messiness. Then that part I didn't realize how important until we get to train the new staff. I remember that time Keji-san said that Uniqlo is not only change him professionally, it also change him personally. Setelah itu, mereka mengalami kesulitan lainnya sebagai pembimbing untuk staf baru. Mereka harus mengembangkan para staf baru bukan hanya sebagai staf, tetapi juga kepribadian mereka sebagai manusia. Ini merupakan kali pertama bagi pihak developer untuk membuka mall mereka di Indonesia. Persiapan konstruksi mall dan penyewa lainnya mengalami keterlambatan. Ini juga pertama kalinya Jiu buka di luar negara Jepang. Saat itu terdapat banyak masalah logistik.
sehingga jadwal pengiriman produk tidak sesuai rencana. Dalam waktu yang sulit ini, persiapan pembukaan toko tetap dilanjutkan. Dalam periode persiapan ini, kami selalu berbagi satu hal yang sama. How do you think customers will react if they come to the store? I think they'll be surprised. Exactly. Dengan niat tersebut, semua staf bersatu untuk menyelesaikan persiapan pembukaan toko pertama. Akhirnya, hari pembukaan pun tiba. Have you heard of Uniqlo? No, what is that? Have you heard of Uniqlo? Never heard of it. Apakah pelanggan akan datang? Semua staf cemas menanti hari pembukaan tiba. Tapi saat hari pembukaan, hal yang dicemaskan tidak terjadi. Kami dapat membuat antrian yang sangat panjang dari pintu masuk. Dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Ketika kami melihat banyaknya pelanggan yang mengantri, kami berjanji tidak akan mengecewakan pelanggan kami. Honestly speaking, I have afraid that okay, this is first store and this is only in Jakarta. Probably some people know Uniqlo, but I believe most of Indonesian customers don't know about Uniqlo. It's very unforgettable moment. Everyone smile. Everyone shop. The customers shop very eagerly, as if like they wait for Uniqlo so long to come to Indonesia. And actually, I heard many customers talk about condition, the environment of the store itself. It's very hot back then. Like some of the aircon was off from the building, that kind of condition. But some customer actually, when I walk on the shop floor, some customer, I can hear them say, "Oh my God, it's really hot here. I cannot shop anymore." But when I turn around and check who talk, actually they already bring like 4 baskets full of clothes, and actually they're walking towards the cashier counter. So even though the environment is really harsh, even though it's very full of people and very hot back then, they still shop a lot. Target penjualan tercapai, dan hasil penjualan di hari itu mencapai angka terbesar di seluruh dunia, yang bahkan melebihi hasil penjualan Ginza. Pelayanan kita melebihi ekspektasi pelanggan. Itu adalah momen di mana kita mengubah pakaian, mengubah pola pikir konvensional, mengubah dunia. Selagi LSA berusaha mempertahankan penjualan yang baik, kami mulai mempersiapkan toko kedua Uniqlo Mall Taman Anggrek dan toko ketiga Uniqlo Mall Kelapa Gading. Semua orang merasa kelelahan, tapi beberapa anggota diharuskan pindah ke toko baru. Tantangan baru dimulai dalam organisasi baru. Semua orang merasa tertekan untuk bekerja dalam peran baru mereka masing-masing. Ini lebih sulit daripada yang dibayangkan. Namun demikian, ada satu hal yang tidak pernah dilupakan. I think the reason why we can successfully open that 4 store in a very short time, even though there's no really reference to what we have done previously, because the season is different, the items is totally new for the customers also. So I think the main factor is that we try to see what the customers want, and not only that, but we also create this new needs that maybe the customers don't realize they have. So I think we're creating this kind of new space where everyone don't have by that time. Untuk menjawab kebutuhan konsumen dan menciptakan konsumen baru. Alhasil, toko kedua Uniqlo Mall Taman Anggrek, toko ketiga Mall Kelapa Gading, dan toko keempat Uniqlo Summarecon Mall Serpong yang dibuka pada bulan April berikutnya berhasil mencatat kesuksesan besar dengan penjualan melampaui 150% dibanding target penjualan. Walaupun pembukaan toko berjalan lancar, di sisi lain, kita juga menghadapi sebuah dinding besar. Sesuai peraturan pembukaan toko untuk perusahaan asing, toko yang boleh dibuka di Indonesia hanya toko berukuran besar dengan luas lebih dari 2.000 meter persegi.
Selain itu, kita juga harus mengelola toko besar dengan kemampuan staf dan UMC yang belum begitu berpengalaman. Banyak UMC dan staf yang mengundurkan diri akibat tanggung jawab besar yang mereka emban, beban secara emosional, dan beban fisik di saat diri mereka sendiri pun harus berkembang. Dikejar kesibukan setiap harinya, membuat semua karyawan kehilangan tujuan untuk bekerja. I got this direction and then I also got this direction and other direction. So which one should we follow? Let's say for several tasks. Let's say so there wasn't, how do I say, not the same vision. No same vision back then. So everyone like scattered about what they think, about what they. Sometimes only task focus, let's say, without thinking of others and other stuff. Mulai saat itu, pihak manajemen mengunjungi toko dan mengadakan rapat toko mengenai apa yang ingin kita capai bersama. Mereka berdiskusi dengan toko satu persatu mengenai kesulitan yang dihadapi manajer toko dan staf untuk mencapai hal tersebut. 売り上げも大事だし、利益も大事だけども、やっぱスタッフが辞めるとか店長が辞めるとか、いろんなトラブルがあって、これあんまり良いカルチャーになってないなっていうふうに思って、でやっぱりユニクロの原点でユニクロが世界で戦えてて、他のアパレルが真似できないのはやっぱカルチャー、ユニクロの DNA の価値観のところが一番強いと思うので、それをやっぱ取り戻さないといけないと思って、でperlahan-lahan lahirlah Benang Merah dan semua karyawan. Alasan kenapa mereka tetap memiliki mimpi, tujuan, harapan, dan juga ikatan yang erat dengan supervisor, staf, dan rekan kerja adalah motivasi yang kuat. Maret 2014, lahirlah General Manager lokal yang pertama. Dari bulan Oktober sampai November 2014, UMC Angkatan Pertama mulai ditugaskan sebagai manajer toko untuk membuka toko kelima Summarecon Mall Bekasi yang terletak di daerah pinggiran kota, dan toko ke-6 Uniqlo Grand Indonesia yang terletak di pusat kota Jakarta. September 2014, beberapa staf Angkatan Pertama dipromosikan menjadi J-Grade. Actually, I was very surprised when I know that I will open my own store. It was very soon, but I also feel the excitement at that time, and remembering that moment. There are many ups and downs, but the positive thing is I could also develop quickly and become more mature, since everyone is depend on me. So I feel responsible not only for the opening store itself, but also the development of my team members, and their careers. Of course, what I feel is Uniqlo Indonesia is really take this very serious and very speed. Actually, it's very hard to become a first store manager in Indonesia. But what I did is I try to do it first before I complain or before I have struggling with my work as store manager. But in the beginning, actually, I have difficulties with my supervisors. Especially, I thought that they are just evaluate me or giving me feedback every time they come to visit me. But actually, at the end, I just realized when I'm struggling or I have difficulties, I really want to look for them to help me to overcome my issue. Untuk memperluas bisnis, kami harus mengembangkan banyak anggota lokal. Oleh karena itu, kami mendirikan departemen baru yang bertanggung jawab mengenai pendidikan. Setelah itu, kami membuka toko ke-7 Uniqlo Gandaria City dan ke-8 Uniqlo Ion BSD. Kemudian pada September 2015, terpilihlah area manajer lokal pertama. Seluruh manajer toko menjadi lokal member setelah 2 tahun sejak bisnis dimulai. Ada banyak orang yang tidak pernah menyerah dan berkembang bersama.
Di sisi lain, pada saat itu, perusahaan menghadapi banyak kesulitan. Kondisi bisnis di toko berada dalam kesulitan. Jumlah pelanggan menurun secara perlahan. Penjualan dan gross profit terus-menerus tidak tercapai. Perusahaan perlu mengubah struktur bisnis untuk bertahan. Oleh karena itu, terjadilah beberapa perubahan besar, termasuk menutup bisnis Jiu. Melihat jumlah pelanggan yang terus menurun, kami menyadari kondisi ini sangat kritis. でもこれ本音のところで言うと、やっぱり利益を出すことによって、みんなが報われるんですよね。みんなが報われる。売上利益だ、経営者の責任やっぱ売上と利益でカルチャーってそるんです。それを作らないとやっぱり社員は報われないと。で社員を報いるのが仕事なんて一番現地のトップとしては、だから報いてあげるためには利益を出さないといけないと、一番の思いですね。でその時に It's a mix of concern, it's a mix of disappointment. What we've been doing, what we've been working on really hard is still not achieving the best result that we are expected. So it's really frustrating for everyone, I think. Staff, most of them are really the same page with us. So most of them are really disappointed. Also, they're concerned about their future. And but the good thing is that most of the staffs also feel still believing. So they still believe that we still can achieve more than we are. We're going back to that kind of thinking where we need to create something new instead of just replying to what's already been there. The customers want and what we can bring to them, I think is two things. It will be combined and we can create the new value that hasn't been there previously. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat pelanggan kembali ke toko kami? Kami terus berdiskusi dengan setiap departemen. Kami mulai melakukan store performance review meeting dan melakukan walkthrough setiap minggu. Apa rangkaian produk terbaik untuk Indonesia? Bagaimana kondisi SKU-nya? Apakah soft floor cukup menarik? Metode pemasaran apa yang paling efektif untuk setiap toko? Bagaimana cara kita melatih staf? Kami mencoba mencari jawabannya bersama-sama. Mulai saat ini, kami memulai monthly assembly dan staff convention. HQ dan toko menjadi satu tim, dan setiap staf menjadi pemeran utama yang juga dapat berpikir mengenai bisnis kami. Saya mulai bekerja di Uniqlo yaitu sebagai staff di Uniqlo Sumarekon Serpong. Awalnya saya sama sekali tidak terfikirkan untuk berkembang di perusahaan ini. Tapi setelah saya tahu perusahaan ini sangat memperhatikan perkembangan staff, disitulah saya mulai berani untuk menantang diri saya untuk mencapai ke level selanjutnya. Dan lalu saya mulai sangat termotivasi setelah saya dipercaya oleh perusahaan untuk naik ke level berikutnya. Untuk naik ke level berikutnya mungkin sangat tidak mudah. Tapi dengan dukungan store manager, supervisor, dan rekan kerja saya dapat menghadapi semua itu. Dan saya mulai terfikirkan local members itu adalah main player bagi perusahaan ini. Dan saya yakin kita sebagai local members akan memimpin bisnis FRID ke depannya. Have to be the time now and the time I got pregnant. I think at that time I feel like I need to speak up about my condition because I feel like each pregnant woman, I think it's different. Maybe some of them feel more sick, maybe some of them feel like more energetic. So at that time I talked to Tong Sang and Yasusang, and I was really surprised by how well they accept my voice, my opinion, and I can say to other women who wants to work in Uniqlo that you definitely can work in Uniqlo. You can have your family, you can be pregnant, you can have children and still work here because the environment is really supportive. I think. One that lead each department definitely, because right now we can see that some of us actually got a lot of like big responsibility, even though we haven't reached the level yet. I think I can see, I can see that
some of us maybe will lead some of the departments. Kami harus kembali ke titik awal dan berpikir kembali apa yang dapat kami lakukan untuk membuat pelanggan gembira. Kami harus mengubah cara kami menjadi Indonesia secara cepat, menciptakan kembali cara menjalankan bisnis, dan membuka lokal member sebagai pemeran utama untuk dapat menjalankan bisnis yang sesuai dengan Indonesia customer. Setelah kami memulai bisnis fast retailing Indonesia, yang kami lakukan tidak hanya semata-mata memperluas bisnis. Bisnis kami diperluas untuk mengubah pakaian pelanggan Indonesia, mengubah pola pikir konvensional, dan mengubah dunia. Seperti kegiatan CSR untuk berkontribusi pada masyarakat Indonesia. Arti Uniqlo telah berubah dalam benak pelanggan. Apakah Anda ingat bagaimana komentar pelanggan mengenai Uniqlo 3 tahun yang lalu? Have you heard of Uniqlo? No, what is that? Have you heard of Uniqlo? Never heard of it. Tahun 2016, apa arti Uniqlo untuk Anda? Suits your needs aja, dari segala segi. Pakaian yang nyaman dipakai sehari-hari lah. Uniqlo itu daily life. Kita sudah membuat banyak perubahan hingga kita mencapai kondisi saat ini. Apakah kita sudah mencapai target? Banyak tantangan baru yang menghadang di hadapan kami untuk pelanggan saat ini dan pelanggan di masa depan. Apa yang akan Anda ciptakan kembali dari sekarang?